Tapi jurusannya jurusan fisika. Oh. Jurusan tahun 2023. Sek tas berarti. Kalian ini semester 2. dari sekolah mana? TK PAUD. Dimsi tok Dim. Belajar apa? BMKG, BMKG. Pengenalan alat. Ya benar. BMKG itu Ya kamu ada yang tahu kepanjangannya apa? Badan Meteorologi. Kalau dari pertanyaan ringan dulu, jangan yang berat. Ya, kan tadi kan lulusan fisika UM 2022. Tiga. Nah, itu saya penasaran kalau dari S1 pendidikan juga kita bisa melenceng ke situasi seperti ini. Bisa, sangat bisa. Coba dicek aja di rekrutmen CPNS itu. Ya, di rekrutmen CPNS ada geografi, ada geofisika, ada teknik geofisika, banyak pokoknya. Kalau aku kemarin sainganku satu jurusan, teknik geofisika, geofisika murni sama fisika murni. Nah, nanti yang lain-lainnya juga ada. Jadi kalau di BMKG sendiri formasinya khusus. Misalnya aku di klimatologi, nanti di klimatologi ada yang jurusan digunakan secara internasional. Contohnya ini misalnya kita pertukarkan dengan misalnya di bandara. Jadi saat dari sini mau kemana, berarti di sana pun juga akan membutuhkan data. Salah satu contoh untuk menganalisa angin misalnya itu juga perlu data di permukaan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang diperjuangkan saya? Apakah pernah kayak menginput kayak salah gitu, inputnya itu salah datanya? Apakah BMKG pernah melakukan seperti itu? Kita manusia biasa gitu ya, dalam berlibur apalagi Aku tak karo Mai Bebekku. Ayo Mai Bebek. Ya aku sek lah. Ya ndak oleh. Kayak teletapi. Soalnya apa? Soalnya iki dirawat rumput. Tak cemplung no kono awakmu. Sampean gelem gak? Oh. Tiwas. Oke, berikutnya kita awali dari nada gaya dengan matahari. Nama anaknya adalah Ganbelani. Apa Bu? Ganbelani. Gunbelani. Dia Piranometer. Nah, di sini sebagai sensor, bola hitamnya ada di sini. Kemudian seperti biasa, dia hanya mencatat sebagai sensor, kemudian datanya tersimpan di sini. Nggak bisa dibuka ini kayaknya. Kuncinya mana? Jadi di dalam ini ada penyimpanan data untuk data logger, kemudian baru terkirim di sana yang kita bisa duduknya di dalam ruangan tadi. Ini sebagai energi ya, panel surya sebagai energinya, sebagai energi anak ini kita pakai panel surya. Kalau misal hujan, apakah ada pelindung? Enggak. Karena kan kalau hujan pun ini, kalau lamanya penyinaran matahari, jangan dihalangi ini ya. Oke. Kalau ini untuk mengukur lamanya penyinaran matahari, nama alatnya adalah Campbell Stock. Campbell Stock. Campbell Stock. Mengukur lamanya penyinaran. Lama penyinaran. Awas. Kalau tadi kan kekuatan panasnya, kalau ini lama. Ini prinsip kerjanya begini, kalau ada panas yang diterima oleh bumi, diterima pula oleh bola kaca. Bola kaca ini dia 100% kaca, masih kecil, jadi benar-benar 11, 12, 1, 2, itu dia matahari ada di selatan, karena kita juga di selatan, kita dekat dengan matahari, kita lebih mengalami siang lebih panjang, kita akan pasang kias yang bentuk panjang. Nah, ini tepatnya periode pemasangan kias.
elek kameraku ojo aku video ya. Wis. Berarti itu cuma perkiraan saja ya itu. Bukan perkiraan, Pasti ini dong. pasti. Enggak semua. Ya, pasti. Jadi ini untuk pada saat bias lengkung panjang kita periode dipasang di bulan ini 15 Oktober sampai dengan akhir Februari. Pada saat bias lurus kan 2 kali pada saat perubahan pergeseran dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Nah ini periode lurus 2 kali, Maret sampai dengan April dan September sampai dengan Oktober. Untuk lengkung pendek di April sampai dengan September. Nanti digitalnya ini yang kita di display yang pertama namanya ASRS Automatic Solar Radiation System. Nah ASRS ini sama dengan Piranum. Jadi untuk intensitas radiasi matahari, tetapi dibedakan lagi berdasarkan jenis radiasinya. Jadi ASRS ini dia mengikuti posisi matahari. Jadi di set ada longitude dan altitude-nya. Nah sekarang contohnya matahari sudah ada di sana, dia posisi penutupnya ada di sana. Nanti pada saat matahari turun dia juga akan ikut turun. Tapi pada saat matahari sudah terbenam dia akan berada di posisi true north, di utara yang sebenarnya, kemudian dia istirahat. Otomatis. Iyalah. Benar otomatis. Nah pada saat pagi dia akan di titik timur. Begitu terus mengikuti posisi matahari. Kalau tadi kan yang jalan adalah titiknya, titik pembakarannya. Tapi kalau ini yang jalan adalah Alatnya gaul. Kalau kena hujan aman itu Bu atau aman. kepalanya yang mana? Semua, jadi ini ikut semua. Karena contohnya nih, kalau ini dia menghasilkan radiasi yang difus. Jadi radiasi matahari tanpa sinar matahari langsung. Kenapa dia tanpa sinar matahari langsung? Karena dia ke atas. Itu ya. Jadi biasanya di permukaan ini dia akan tercatat di sini. Sebenarnya ini kan sama dengan Pirano kan? Ya. Cuma ini berdasarkan jenis-jenisnya. Ini yang Pirano menghadap ke bawah, Pirano menghadap ke atas. Dan itu yang Pirano yang tanpa sinar matahari. ASMR. Jadi ya satu rangkaian ini dia akan Bergerak. Versi digital dari Candlestick. Candlestick dan Tapi kenapa kok? Nih kalau HP ini Genvia modelnya kayak coba taruh. masuk vlog kok. Itu kan ada makeshiftnya tuh. Mas Luf. ini akhirnya tetap jadi dari pasti di dalam pembuatan ngecas. Iya, ini langsung taruh. saya dalam menggerakkan Nih langsung nyala nih. Coba kan, yuk kan. Nyala. angkanya berapa sih kan jelasnya adalah Dia sih tak. lebih besar dari yang lain kecil contohnya Pirano juga kecil yang sebagainya juga kecil. Nah kalau ini kenapa besar karena dia juga menggerakkan alat ini gitu. Jadi tidak hanya merekam data tapi juga menggerakkan. Soalnya besar. Energinya juga Lebih besar. Berarti ini sama ini enggak satu rangkaian. Jadi ini dengan yang itu ujung itu. 3 ya Bu? Belahnya benar. Jadi ini satu rangkaian. Baterainya di sini. Tetapi kalaupun seandainya unsur yang diukur adalah unsur suhu, kelembapan udara, arah dan kecepatan. Wow, 4. Kalau yang kotak itu dia, aku lali jenisnya. Dia mengukur kualitas udara. Oh, kualitas udara. Yang mana? PM kalau itu yang PM 2,5. Partikulat meter yang betul. Jadi dia Kualitas udara. jadi dia menyedot udara kemudian masuk ke dalam
diukur ada partikel yang PM-nya itu ada. Ini apa loh? Kalau yang ini namanya berapa? Ini itu mikro. Mikro. Biar aku sih nyekel rek lali. Hakim. 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 Itu apa sebenarnya? Oh, Kak, namanya ada lagi. Oh, enggak ada. Berarti PM 2,5. Benar. Berarti belum lupa. Aturannya sehingga kita nggak bisa misalnya mengubah gitu ya. Misalnya pengennya data yang 3 meter gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa karena itu tadi ada Standarnya. ada lagi pertanyaan. Apa ya? Kuali. Ijine apa? Ijine. Apa lagi? Ijine apa ijine? Mau lihat? Nah, ini kalau ini namanya sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi. Ya. Oh, alah. Di dalam sangkar meteorologi itu yang ada yang namanya Meter. termometer yang bermacam-macam itu kalau kami menyebutnya adalah psikrometer. Jadi psikrometer itu adalah beberapa rangkaian dari termometer atau beberapa macam termometer. Nah, termometernya ada 4 macam: termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau termometer bola kering itu adalah untuk mencatat suhu pada saat dilakukan pembacaan. Contohnya, sekarang suhu berapa sih gitu kok. Sekarang kan semilir enak-enak adem gitu ya. Tadi saya berdoa semoga nggak panas. Ayo adik coba dibaca di suhu termometer bola kering. Termometer itu yang berdiri. Udah. Termometer bola kering itu yang berdiri, oke. Yang di bawahnya tidak ada tempat airnya. Oh, sing kiri, sing Ya, kiri. betul. Minus lagi. Enggak itu. Tengahnya. Bentar. Di tengah itu ada yang mengkilat atau perak Peraksa. warnanya gelap. Oh, itu loh, Mek. Kelihatan nggak? 3. Piro Ndek? Cari 3. Keliru. Sebelahnya 24,. Fungsinya sama. Termometer adalah untuk mengukur suhu, tetapi bentuknya kan sensor kalau ini. Oh, Ya kan? Mami. Kelihatan aja. gantian. Fotonya kan bintangnya di sini. Sama, termometer di sini. Mana? Sheila, kok Sheila? Juan 07. Hapus sekali aku juga. Otomatisasi. Itu kenapa kok ada ini? Ya, aku mau juga Oke. Jadi sangkar itu ada 2 ketinggian yang diukur. Jadi ketinggiannya 20 cm dan 120. Tetapi ya ini tapi kalau untuk yang kita masukkan ke data di permukaan itu 120. Jadi misalnya ada adik ke kantor. Jadi adik-adik kalau ke kantor selain klimatologi yang ada hanya di ketinggian 120. Tapi kalau kami kan klimatologi jadi ada yang hubungannya dengan iklim mikro sehingga punya ketinggian yang berbeda. Bu, ini ada alasan spesifik Kak, kenapa kok mengarahnya kok sama ini sangkarnya? Iya, jadi harus mengarah utara dan selatan. Semua peralatan. Semua bisa lihat Utara dan selatan. Embelstop juga agak nyerok kan? Karena intinya adalah ini utara kita ke sana. Jadi kita agak miring. Belakang ke utara ya. Tonjok. Jadi trunot tadi itu sudah patokan. Trunot. Video. Karena itu tadi kan alatnya ombro. Meter. Oh, Fungsi dari ombrometer ini adalah untuk mengukur jumlah curah hujan. Nah, cara kerjanya sederhana sekali.
Jadi inilah yang kita pasang di seluruh wilayah Jawa Timur, sekitar 1000 pos hujan itu yang seperti ini. Jadi ini datanya oleh mereka dikirim ke kami, kemudian data diolah, keluarlah suatu perakiraan musim. Perakiraan itu berasal dari titik-titik yang ada di seluruh Jawa Timur. Cara kerjanya seperti ini, kalau ada hujan akan masuk ke corong, kemudian tertampung di sini. Ini alat yang paling sederhana sekali. Jadi hujan ditampung di sini, kemudian waktu pengukuran kita buka kran, kemudian kita angkat dengan menggunakan gelas ukur. Ini setiap jam berapa atau Kita mengukurnya kalau Setiap kami hujan. setiap kan tadi kita diwajibkan dan melaporkan ke BMKG pusat ya. Jadi kalau kita setiap 3 jam diawali dari jam 00 GMT atau di jam 7 pagi. Jadi dari jam 7, 3 jam lagi, jam 10, dan seterusnya sampai di jam 10 malam. enggak pas setelah hujan aja itu enggak ya? Tidak, karena kan ada waktu-waktu pengiriman tadi itu ketentuan. Kalau ketika waktu pengukuran masih hujan? Tetap kita lakukan pengukuran, karena apa? Kita berkewajiban untuk melaporkan. Sama mencatat jumlah curah hujan, tetapi dia menggunakan grafik, dia memakai jam, memakai pias juga. Piasnya ini kita pasang sama setiap 1 hari 1 kali di jam 7 pagi. Jadi piasnya muter karena di sini pakai jam. Jadi kedengaran tik tik tik. Nah, itu memutarkan ini. Oh, Jadi yang bulat ini dia mutar. Nah ini contohnya. Jadi kita pasangnya di jam 7 pagi, kita angkat di jam 7 besok pagi. Contohnya ini terjadi hujan seperti ini. Satu titik puncak itu nilainya 10 mm. Kalau dari contoh ini berarti dia Itu berarti naik turun berarti hujan enggak hujan? bukan. Bukan. Kalau dia sudah 10, Iya. mau praktek kan? Oh, boleh. Dek, pakai gelas itu coba. Bagus. Oh, ini boleh dipakai. Pak Ikan kan tadi. Ini namanya mau hujan. Oh ya, namanya Cek Jepno Banyu. Boleh, Ibu. Enggak pengaruh ke itunya nanti. Enggak apa-apa. Tapi meneng loh. Au. Jangan sampai tumpah ke panci. Oh, Mbak. Udah. Hijau-hijau apa? Anu vitamin. Jadi gini. Ya. Belum ya. Dan otomatis tipenya Hilman. Hilman. Diambil aja dia kalau ada hujan akan masuk ke corong, kemudian diterima ditampung di sini. Ya. Nah, tabung ini dia kemampuannya adalah sama dengan tinggi sama dengan tinggi pias 10 mm. Maju. Oh, dia naik. Ya, jadi kalau ada air masuk, Langsung otomatis. ini ada pelampungnya. Oh. Pelampung kalau ada air kan dia akan naik. Iya. Lucu. Di airnya banyak ya Bu ya? Oh, nah itu. Oh, iku airnya. Dibuang. Tintanya habis kayaknya. Iku. Karena jangan sampai kena nanti Iya ya kan kita bisa di- nanti dikirim sendiri jam. Iya, makanya tadi aku tariknya. Terus kalau tiba-tiba tadi curam turun itu, Bu, kenapa? Panas berarti Pak Wali. Murah-murah panas. Enggak hujan lagi. Enggak hujan, gerimis, hujan, enggak. 10 dia akan buang. Nah, ini baru deres. Baru deres, kemudian hujannya di sini selesai. Dia tetap muter terus karena nggak ada hujan, nggak ada tambahan air kan dia akan Iya, mendatar. Oh iya. Di sini menunjukkan bahwa hujan turunnya Saya muter sekitar di kertas jam apa pulpen? 19 Kertas. sampai jam 21.
Kalau nggak 10 nggak buang berarti ya. Kalau nggak 10 nggak buang. Nah ini artinya di sini hujannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 62 milimeter. Nah kalau di sini sudah nggak buang kan ini udah pagi, Iya. kita ganti pias lagi, kita pias yang baru, tetapi kita mengganti pias harus ke posisi 0. Caranya gimana? Kita tambahkan air sebanyak 8, mungkin ada 2 nih. Kita tambahkan 8, Oh tapi ini iya. piasnya nggak dipasang sehingga dia tidak menunjukkan hujan. iya, iya. Nanti akan dimulai di 0 lagi. Kunci terbuka atau Pen evaporimeter. evaporimeter Pen evaporimeter. pen evaporimeter. Pen. Sudah tahu evaporasi. Ojo ditutupi yang ini. Gampang sekali. Kalau penguapan ada pengurangan, kita pakai air. Berapa sih ketinggian yang hilang? Berapa sih tinggi air yang hilang? Ya sudah itu. Kita ngukurnya pakai apa? Pakai bugis. Ini ada skalanya, jadi kita puter, tempatkan persis di ujung. Jangan ngeling-ngeling. Bugis. Penggaris ya oleh. Iya. Jadi gini, untuk penguapan dilakukan selama 10 hari 3 kali pagi, siang dan sore. Kemudian caranya adalah kita memutar bugis ini untuk mendekatkan ujung kail persis di permukaan air. Begini. Nah kemudian baru dibaca. Pasti air akan berkurang. Tapi juga bisa bertambah kalau ada hujan. Nah caranya gimana? Karena kan tadi di hujan itu kan sudah tingginya pakai milimeter. Begitu juga dengan 3,0. Berarti penguapannya kan ketambahan juga di sini airnya. Jadi airnya apa tadi? Awak maju. Jadi berikutnya ini dari tampilannya sama dengan yang di Jalan Sangkar ya, untuk mengukur suhu. Karena ditaruh dalam tanah sehingga ini ada namanya termometer tanah. Untuk mengukur suhu Tanah. Nah, kedalaman yang diukur adalah berbeda, 0, 2, 5, 10, 20, 50 dan 100. Saya ulangi, 0, 2, 5, 10, 20, 50 dan 100. 0, 2, 5, 10, 20, 50 dan 100. Nah, itu kedalaman yang diukur. Kemudian untuk permukaannya, ini ada permukaan yang tidak bervegetasi atau kita sebut dengan termometer tanah gundul. Kalau ini yang ada vegetasinya kita sebut dengan termometer tanah berrumput. Dari data suhunya pasti juga akan berbeda. Baik itu berdasarkan permukaannya maupun berdasarkan kedalamannya. Silakan dibuktikan saja. Yang mana? Buktikan. Nah, contohnya sekarang, kalau ini sama, jadi sama-sama 0, ini juga 0. Kalau itu berapa? 30, ini 36, jadi adik-adik bisa bayangin bagaimana sih perbedaan suhu. Kalau contohnya dulu dengan sekarang, dari sini jenengan sudah bisa punya gambaran kenapa. Ya, di sini Udah. Jam-jaman. Dan ini ditinggal ya itu. Kemarin. Kamu ditinggal di sini sama. Jangan toh. Wow. Itu bawah tanah. lisimeter. Lisimeter. Fungsinya untuk mengukur evapotranspirasi. Kalau evaporasi tadi yang di permukaan saja, kalau ada transpirasinya berarti dia ada di
tanah dan tanaman, ada vegetasinya. Caranya? Betul. Jadi ini kotak-kotakan ini diisi dengan volume tanah. Volumenya adalah 1 meter kubik. Kemudian dikasih vegetasi yang berbeda. Kemudian di bawahnya itu ada lubang-lubangnya kayak penyaringan air. Jadi kalau disiram air, ada air yang masuk. Misalnya dia sudah jenuh, tidak terpakai, dia akan terbuang ke bawah. Di bawahnya itu ada kotakan kosongnya, kemudian disalurkan di situ, di pipa. Nah, pada saat sore hari setiap jam 5 itu kita buka kerannya. Berapa air yang tersisa itu ditakar. Nah, tetapi sebelumnya setiap hari ini disirami air sebanyak 8 liter. Tujuannya? Tujuan 8 liter itu adalah tanah dengan jenis ini dia sudah berada pada kondisi kapasitas lapang. Tahu kapasitas lapang? Jadi kalau dikasih air lagi dibuang gitu. Jadi titik optimum tanah mengikat air. Tanah ini 8 liter. Kalau hujan, Bu? Kalau hujan ya tetap kita siram, kecuali hujannya itu lebih dari 8 liter. Kalau lebih dari 8 liter kita tidak melakukan penyiraman. Tapi kalau kurang dari 8 liter Ini lihatnya 8 liter di? tadi ada di Alat kok. Berarti kalau misal kurang dari 8 liter, kita tinggal ngisi sisanya gitu? tidak, tetap tetap 8 8 liter. Terus misalnya hujannya sore sudah jam 5 ya, tapi akhirnya kan Request Gusti. gimana? Guyuse. Kita sudah kecil ada pompa. Kita itu ada pompa, kalau ada air ya kita sudah buang. Oke, kalau sudah bisa kita akhiri sampai di sini. Lu penutupan. Penutupan. Hai guys, kita di BMKG. Oke guys, kita udah selesai pengenalan alat-alat. Kita mau hujan. Saya udah hujan juga. See you di next video selanjutnya. Tetot. See you di BMKG Geofisika di Karangkandang. Dadah. See you di Purwodadi. Untuk orang gowo aku. Raketang-ketang. Foto asdos. Faiza. Udan bebek kayak aku orang gowo sandal. Walah. Ayolah hujan. Bagus kagak dimasukin. Selamat umur kita akan doakan tata gentak jos terah sehat sentosa selamat ulang tahun bahagia. Pengen ulang tahun. Selamat ulang tahun Faiza. Dang. Aku tak video dokumentasi. Cepat. Hendi pasukanku. Oke. Entenono Faiza. Gonceng. Sopo? Di belakang kita. Sini ya mai karo. Sini nanti. Ini karo siapa sih?
Karo Ayun. Kok nyamplung lu? Kok tangga tak? Hari ini bukan Hadi. Ndang, Juan. Ucapno Juan ulang tahun. Yo, tak ulang. Yo. Ndang cepet. Selamat ulang tahun. Satu-satu gak sih? Satu-satu. Nah, ndang. Oh ya, absen. Dari sana. Apa sih Hadi? Gimana ya awalnya tuh? Kasih kalimat pertama aja. Bikin aja apa lagi? Selamat Juan dari yang bernama Juan hari ini dia ulang tahun. Sudah. Lemes banget. Ayo King, ndang King. King. Apa sih? Aku baru ketemu cowokku aja. Mamamu Rene. Enggak. Yo wes on ke PTK. Ada tiket tuh kok kamar foto. Selamat ulang tahun kepada manusia Depok yang bermasa berjuang di mana yang gitu. 12 yang panjang umur Wilujeng Suplibusi Happy birthday Negres. Pastinya dan itulah next time. Aku burung serius. Madu pemajuan. Jangan lupa takut kita. Loh. Nah, cepat. Ayo Rel. Happy birthday Juan. Gua bilangin ke Juan. Semoga tahun ini dapet cewek. Masa dari pendidikan. Kalau PNS 2 dapet ya bisa lanjut S2 terus banggain mama papa dan traktirannya. Ndang bestine Juan iki kok. Ayo Juan. Ayo tuh. Ayo Juan. Kenapa warso ya Juan? Artinya apa? Juan nggak ngerti loh. HBD, you are the best. HBD, my Juan brother. My brother. Selamat ulang Belum. Ayo Bi. Apa? Selamat ulang tahun buat Juan. Mau pindah ke Kedarasan. Amin. Kedarasan semoga diterima. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Lo kok Nurin ngomong gitu? Selamat HBD, SUTWITP GBU Juan. Artinya Happy birthday, selamat ulang tahun. Wish you all the best. God bless you. Faisal belum. Faisal las. Las aku. Asik. Selamat ulang tahun. Ayo. Selamat ulang tahun. Guys. Oke. Terima kasih semua. Tutupin.